Di sebuah desa, tinggallah seorang nenek tua bernama Nyi Rambong. Ia hidup sendirian di gubuk leotnya. Nyi Rambong terkenal aneh di daerahnya. Perawakannya yang lusuh dan rambutnya yang awut-awutan membuat orang takut kala bertemu dengannya. Nyi Rambong dulunya terkenal mempunyai ilmu kesaktian. Konon, ilmu itu diturunkan oleh leluhurnya. Warga sekitar sering melihat Nyi Rambong lagi duduk-duduk di depan gubuk. Saat malam, orang pasti akan mengira kalau Nyi Rambong adalah hantu atau nenek sihir, sebab perawakannya yang lusuh dan awut-awutan. Kini Nyi Rambong sudah tua. Kasihan, ia hidup sebatang kara di desa itu. Dan banyak warga yang menjauhinya. Maklum, mungkin karena perawakan Mak Rompang yang aneh itu. Di suatu malam, desa itu pun digegerkan dengan kematian anak Pak Sarno, yang kematiannya itu tak wajar. Ia meninggal dengan aneh, sekujur tubuhnya bengkak dan ia muntah darah. Matanya melotot dan lidahnya menjulur keluar. Seisi desa pun digemparkan dengan hal ini. Banyak warga yang mengaitkan kematian Mawar dengan teluh dan santet. Wah, kalau ini pasti santet, Kang. Pasti si Mawar terkena santet, ujar Hardi. Iya, Har, aku rasa juga begitu. Pasti ada orang yang mengirimkan santet kejam kepadanya, jawab Tartono. Selang 3 hari kematian Mawar, santet diperbincangkan di tengah warga saat itu. Warga mulai menebak-nebak siapa yang berbuat keji dengan mengirimkan santet itu. Hingga suatu malam, saat beberapa warga sedang nongkrong dan ngobrol, muncullah Mbah Sarmo. Ya, Mbah Sarmo. Mbah Sarmo juga dikenal sebagai dukun di desanya. Saat itu, Mbah Sarmo pun ikut ngobrol dengan mereka. Tiba-tiba, ia berkata, menurut penglihatanku, Mawar memang terkena santet. Dan arah santet itu berasal dari utara. Mosok, Mbah? Siapa Mbah orang yang tega menyantet Mawar? Kalau dari utara, aku yakin hanya Nyi Rambong lah yang mempunyai ilmu itu. Oh, benar juga, Mbah. Iya, benar juga, Mbah. Ternyata Mbah Sarmo saat itu berkata bohong. Beberapa warga pun terlihat terkena hasutan Mbah Sarmo. Semakin santerlah hal ini diperbincangkan oleh warga. Hingga suatu malam, warga mulai geram dan berkumpul di rumah Mbah Sarmo. Para warga mulai terpicu kemarahannya. Ayo, Mbah, kita hancurkan saja rumah dan tempat Nyi Rambong. Ayo, bunuh si tukang santet itu. Bakar saja, bunuh si tukang santet itu. Bunuh si tukang santet itu. Teriakan penduduk yang sudah termakan hasutan dari Mbah Sarmo. Tak selang berapa lama, berangkatlah para penduduk menuju ke rumah Nyi Rambong di ujung desa. Sesampai di depan gubuk Nyi Rambong, para warga melihat Nyi Rambong tengah duduk di depan rumah dengan mata terpejam. Nyi Rambong terkaget-kaget. Tiba-tiba, para warga yang sudah membawa senjata tajam dan alat-alat itu mendatanginya. Salah seorang warga kemudian menanyai Nyi Rambong yang masih duduk itu. Nyi, kamu kan yang telah menyantet Mawar hingga tewas? Ayo ngaku. Siapa? Aku tidak
tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Ayo ngaku. Ayo, ngaku saja kamu. Teriak para warga. Suasana pun semakin tegang dan semakin panas. Di malam yang sunyi dan gelap itu, tampak para warga yang lumayan jumlahnya itu membawa obor dan mulai terpancing marah terhadap Nyi Rambong. Padahal mereka itu telah dimanfaatkan oleh Mbah Sarmo yang mempunyai dendam kesumat kepada keluarga Nyi Rambong. Tiba-tiba warga bergerak tak terkendali. Beberapa orang segera memegangi Nyi Rambong. Beberapa warga yang lain mulai merusak gubuk Nyi Rambong. Namun beberapa warga yang memegangi Nyi Rambong pun terpental. Ada suatu getaran kekuatan yang tak kasat mata menyerang mereka. Tiba-tiba beberapa orang warga yang lainnya segera menerjang tubuh Nyi Rambong dari berbagai arah dan memukul tubuhnya yang tua itu. Nyi Rambong pun tersungkur terkena sabetan bambu kuning yang dibawa oleh para warga. Tak ayal, Nyi Rambong pun roboh dan berusaha merayap masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, para warga yang geram dan telah mengepung rumah Nyi Rambong tambah geram. Apalagi Mbah Sarmo yang kala itu ada di antara mereka tambah memanasi para warga. Ayo, bakar saja rumahnya. Bakar. Ayo bakar. Bakar. Warga kampung semakin marah dan beringas. Obor-obor yang mereka bawa sontak mereka lemparkan satu persatu ke arah rumah Nyi Rambong. Ayal, api pun mulai membakar gubuk Nyi Rambong. Dan api semakin membesar, melahap gubuk Nyi Rambong yang sudah riap itu. Di sela-sela api membakar gubuk Nyi Rambong, tiba-tiba terdengar suara yang menggetarkan warga. Kalian iblis, kalian akan bayar semua perbuatan kalian. Ingat kutukanku. Sebelumnya kalian aku cabut, aku tidak akan tenang di alam sana. Kalian semua akan mati. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.